Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Mustafa, NIM 12380300059. Saya akan memaparkan pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertemuan pertama hanya perkenalan saja. Di pertemuan kedua membahas tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama, fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat mengekspresikan diri, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, alat untuk berpikir. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian. Selanjutnya di pertemuan ketiga membahas tentang membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, skimming, SQ3R, yaitu survei, question, read, dan review. Di pertemuan keempat ada ringkasan, ikhtisar, resensi. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari ringkasan adalah membantu pembaca untuk mengetahui isi buku yang tebal atau karangan yang panjang dalam waktu singkat. Yang kedua, ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan dari ikhtisar adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Yang ketiga ada resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan dari resensi adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Yang kedua, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Pertemuan kelima ada diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Syarat ketetapan pemilihan kata: konotasi dengan denotasi, sinonim, kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata-kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan kata khusus. Faktor yang mempengaruhi tampilan dalam bahasa berkomunikasi: cara dan media konsumsi, bidang ilmu, situasi, halayak, dan tujuan. Pertemuan ke-6 ada paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri paragraf adalah satu, gagasan utama, beberapa informasi. Bentuk visual paragraf ditandai perenggangan baris antar kelompok kalimat. Gagasan utama, kalimat topik, implisit atau eksplisit, kesatuan, dan kepaduan. Selanjutnya di pertemuan ke-7 ada karya ilmiah. Yang pertama, fungsi karya ilmiah adalah sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ramalan, kontrol. Sifat karya ilmiah yaitu jujur, bebas berprasangka atau data manipulatif, objektif, prinsip analisis, hubungan sebab akibat, formal, gramatikal, logis, dan efektif. Nilai karya ilmiah: isi, bentuk, bahasa. Aspek penting sebuah karya ilmiah adalah tata tulis, bahan, perwajahan. Konklusinya ialah memudahkan kita untuk membuat karya ilmiah yang baik dan benar. Contohnya seperti skripsi,
jurnal, makalah, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.